Oke, saya juga merekam. Monggo, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sore ini kami dari kelompok PKO 131 akan menyelesaikan salah satu tugas akhir kami dalam pelatihan pengelolaan kegiatan online. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada ibu-ibu instruktur kami, Ibu Kiki, Bu Diah, dan Bu Ratna yang sudah mendampingi kami dari awal sampai saat ini. Hari ini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang pemberian reward untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Sebelum kita memasuki kegiatan ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan peraturan untuk peserta Vicon. Yang pertama, peserta Vicon dilarang membunyikan mikrofon selama presenter menyajikan materi. Yang kedua, presenter dilarang share screen selama pemateri memaparkan materinya. Yang ketiga, peserta akan diberikan waktu tanya jawab dan bisa dilakukan di kolom chat atau mengklik tangan untuk berbicara langsung dengan pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya. Untuk peraturan yang keempat, peserta dilarang gaduh selama materi berlangsung. Jika masih tetap akan dikeluarkan dari room Vicon. Untuk peraturan yang terakhir, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan host. Demikian untuk sebelum kita memasuki kegiatan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan Bapak Ibu yang bertugas dalam kegiatan ini. Yang pertama, host saya sendiri, Ibu Binur Fitriah. Saya bertugas di MTSN 1 Jombang. Untuk moderator, Bapak Suwarno, beliau bertugas di MAN 4 Ngawi. Terus Pak ya. Kemudian pemateri yang hebat nanti akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Hasanah Toha dari SMP Negeri 3 Situbondo. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, marilah kita memasuki kegiatan kita, semoga nanti diberikan kelancaran. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak moderator kita, Bapak Suwarno. Monggo Pak Warno. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Ibu Biki Heriani yang saat ini hadir di tengah kita sebagai instruktur, kemudian Ibu Wahyu Hasanah Toha, dan juga Ibu Upit serta seluruh peserta webinar dari PKO 13.1. Marilah kita bersyukur hari ini kita dipertemukan insya Allah dalam keadaan sehat untuk mengikuti latihan kegiatan PKO 13.1. Kemudian hari ini sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya mengucapkan terima kasih atau memberikan penghargaan berupa tanda jempol dan seterusnya kepada seseorang atas sebuah prestasi terkadang sulit dilakukan oleh seseorang. Maka bagaimana selayaknya atau bagaimana seharusnya reward itu diberikan kepada orang lain? Hari ini kita bersama akan mempelajarinya melalui webinar dengan tema pemberian reward untuk meningkatkan motivasi belajar yang hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Wahyu Hasanah Toha. Perlu saya sampaikan bahwa Ibu Wahyu Hasanah Toha adalah salah satu guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang bertugas di SMP Negeri 3 Situbondo. Adapun organisasi yang beliau ikuti ada beberapa, diantaranya adalah Ketua MGMP IPA Subrayon 03 Kabupaten Situbondo tahun 2016-2020. Kemudian beberapa prestasi yang telah didulang oleh beliau diantaranya adalah menjadi pembimbing lomba peneliti belia tingkat Jawa Timur tahun 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana sebenarnya penghargaan yang diberikan kepada seseorang
orang atau kepada murid itu selayaknya diberikan? Apakah harus dengan pemberian uang, pemberian kado dan sejenisnya? Ataukah pentingkah reward itu sebenarnya? Maka marilah bersama-sama kita tuntaskan dengan mengikuti webinar yang bertajuk pemberian reward untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang terhormat Ibu Wahyu Hasanah Toha, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Mohon untuk host memindahkan ke Bu Wahyu. Baik, terima kasih Bapak Suwarno atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya kami dari kelompok PKO 13.1 bisa melaksanakan kegiatan akhir yaitu webinar pada hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Bapak Ibu guru hebat peserta webinar PKO, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Suwarno tadi, yaitu pemberian reward untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya belum bisa share screen, nggih. Saya belum bisa share screen. Share screen, Bu. Suaranya kok nggak kedengeran? Share screen. Oke, saya belum bisa share screen karena belum jadi host. Oh, oke. Caranya gimana, nggih? Partisipan. Namanya Bu Wahyu diklik terus make host. Wahyu dipindah, jadi make the host. Wahyu. Namanya Bu Wahyu di make host. Nggih. Maaf. Ampun. Sudah. Oke. Itu yang ada antri masuk di admin. Monggo. Paparan saya sudah masuk, nggih? Ampun. Oke. Baik. Sebelum masuk kepada pembahasan materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru sekalian. Bagaimana proses belajar mengajar daringnya, Bapak Ibu? Apakah berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan? Apakah siswa-siswi Bapak Ibu guru hebat aktif semuanya? Apakah siswa-siswi Bapak Ibu mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini dengan baik? Dan apakah siswa-siswi Bapak Ibu merespon materi dan tugas yang Bapak Ibu berikan? Jika semua pertanyaan saya jawabannya iya, syukur alhamdulillah. Jika tidak, saya akan membahasnya di materi ini. Bapak Ibu guru hebat sekalian, saat pembelajaran tatap muka maupun tatap
Yang pertama, siswa materi, siswa tidak memahami konsep pembelajaran, nilai ulangan dan ujian yang rendah, tidak aktif di dalam pembelajaran, siswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dan terkadang kita melihat siswa keluar masuk kelas atau ribut di kelas. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang saya alami dalam beberapa tahun saya mengajar, penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media yang kurang menarik, penggunaan metode pengajar yang kurang menarik, pengaturan tempat duduk, pengelolaan kelas, guru yang tidak menguasai materi, dan fasilitas sekolah yang kurang mendukung. Nah, berdasarkan hal itu, sebenarnya ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan oleh guru di dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana meningkatkan minat belajar, bagaimana meningkatkan motivasi belajar, dan bagaimana meningkatkan keaktifan siswa. Dalam pembahasan ini yang akan saya jadikan fokus adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi adalah merupakan menentukan berhasil tidaknya suatu pembelajaran. Maaf, saya ulangi. Motivasi adalah dorongan pada seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar itu adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan. Seseorang ini keinginan belajar daripada mereka digudeg cuman sampai berharap di salah lain ternyata tidak digunakan dengan SPP kita diminta ya udah. Mohon peserta yang mengikuti room ini untuk mematikan mikrofon. Sekali lagi mohon peserta halo untuk memute seluruh mikrofon info materi. Kenapa? Tadi ada kita harus punya satu kecakapan penghargaan yang tepat sehingga mereka punya kebanggaan dari sekolah ini kan. Tolong di mute untuk Ibu Novita Lestari, Ibu Wahyu. Ibu Novita Lestari di mute. Dan ditanyai sama teman-temannya yang tadi yang dari mereka itulah hal yang kita buka dari misi kami sehingga kita melihat usaha kami. Mikrofonnya Bu Novita Lestari mohon dimatikan. Kemudian monggo dilanjut Bu Wahyu. Oke, saya lanjutkan. Motivasi berhasil tidaknya suatu pembelajaran. Dengan meningkatnya motivasi belajar diharapkan keaktifan motivasi belajar siswa juga akan meningkat. Selanjutnya, nah, bagaimana cara memunculkan motivasi siswa? Ada beberapa hal yang dapat memunculkan motivasi siswa. Yang pertama adalah memberikan reward atau penghargaan. Yang kedua, bisa dengan memberikan hukuman atau sanksi. Yang ketiga, adanya persaingan atau kompetisi di antara siswa. Yang keempat, memberikan angka, menilai pada tugas atau ulangan yang diberikan. Dan yang kelima, memberikan penugasan. Apa itu reward? Reward adalah
segala sesuatu yang berupa penghargaan yang menyenangkan. Yang menyenangkan perasaan yang diberikan oleh guru kepada siswa karena hasil baik yang telah dicapainya dalam proses pendidikannya, dengan tujuan agar senantiasa melakukan pekerjaan yang baik dan terpuji. Ada macam-macam reward yang bisa guru berikan kepada siswa. Yang pertama adalah pujian. Pujian ini bisa berupa kata, misalnya, wah kamu anak pintar, wah kamu anak hebat, selamat ya. Jadi berupa kata-kata. Atau berupa isyarat. Bisa berupa beri tangan untuk si Benny. Atau berikan dengan tanda jempol, hebat, 2 jempol untuk kamu. Atau yang kedua, bentuk rewardnya adalah berupa hadiah, berupa barang atau benda. Dan perlu diperhatikan bahwa jika hadiahnya berupa barang atau benda, tidak perlu yang mahal. Itu misalnya beri hadiah permen atau hadiah pensil yang membuat mereka senang dan memotivasi. Kemudian juga memberikan tanda penghargaan. Tanda penghargaan misalnya seperti berikan sertifikat atau berikan piagam penghargaan atas prestasi yang dia peroleh. Atau yang keempat adalah memberikan penghormatan. Penghormatan yang dimaksud di sini adalah penobatan. Misalnya, kita berikan kesempatan bagi yang berprestasi untuk maju ke depan kelas atau memberikan kekuasaan. Memberikan kekuasaan di sini maksudnya dia dijadikan ketua kelas, dijadikan ketua kelompok, sehingga dengan harapan dengan reward-reward ini siswa akan termotivasi belajarnya, dan dengan harapan ketika motivasi belajar ini muncul, maka insya Allah prestasi belajar juga akan baik. Selanjutnya, selanjutnya adalah apa sebenarnya fungsi reward. Fungsi reward itu diberikan yang pertama sebagai penguatan yang positif, yang kedua sebagai alat pendidikan, dan yang ketiga sebagai stimulus dalam pembelajaran. Dan apa tujuan diberikannya reward adalah yang pertama, mendorong siswa agar lebih giat belajar. Yang kedua, memberikan apresiasi atas usaha yang telah mereka berikan. Dan yang ketiga, menumbuhkan persaingan yang sehat antar siswa untuk meningkatkan prestasinya. Sehingga dengan adanya persaingan yang sehat di sini, semua siswa diharapkan agar motivasi belajarnya di suatu mapel apapun itu bisa meningkat. Nah, ini saya waktu saya berikan poin bintang. Jadi siapa yang poin bintangnya yang terbanyak akan diberikan hadiah. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam memberikan reward kepada siswa. Yang pertama adalah harus sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi sesuai. Jadi misalnya anak usia SD dengan SMP, dengan SMA, ya harus sesuai pemberian rewardnya. Dan jangan berlebihan. Kemudian harus proporsional. Tadi yang sudah saya sampaikan. Sesuai dengan proporsinya. Jadi misalnya dia bisa mengerjakan PR dengan baik, tugasnya dengan baik, maka apa bentuk rewardnya yang selayaknya? Tepat waktu dan tepat sasaran. Ya, jadi reward itu bisa langsung diberikan saat itu karena siswa dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, atau memang guru menjanjikan nanti di akhir pelajaran
atau di akhir semester akan diberikan reward. Yang keempat, reward diberikan tujuannya adalah mendidik, memotivasi, dan memperkuat perilaku. Jadi sebenarnya pemberian reward ini bukan untuk memanjakan siswa. Jadi dengan harapan, oh saya kalau ngerjakan PR atau tugas dengan baik saya dapat hadiah. Jadi sebenarnya bukan hadiahnya yang mereka inginkan, yang guru inginkan, tapi adalah bagaimana motivasi belajar siswa itu akan meningkat. Nah, jikalau nanti misalnya motivasi belajar siswa itu sudah tercapai, maka bisa jadi guru itu menghentikan pemberian reward. Karena khawatirnya kalau terus-terusan memberikan reward, anak-anak nanti motivasinya malah bukan ingin belajarnya yang meningkat, malah dapat hadiahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah distandarkan pada proses, bukan hasil. Karena kan kita tidak tahu dia hasilnya dari mana. Tapi yang guru nilai adalah proses belajarnya. Proses mendapatkan nilai yang baik, pekerjaan yang bagus itu bagaimana prosesnya. Kemudian yang selanjutnya menjunjung tinggi kejujuran. Dan yang terakhir, jika rewardnya itu berupa barang atau benda, reward yang murah, mudah, dan disenangi oleh siswa. Nah, ini adalah contoh reward yang saya berikan kepada siswa saya di SMP tempat saya mengajar. Saya hanya memberikan penghargaan kepada masing-masing kelas 3 siswa dengan poin bintang yang terbanyak. Jadi ya tidak mahal karena cukup 1 lembar kertas, kemudian kita print sendiri, kita berikan ke siswa. Saya melihat betapa senangnya siswa mereka mendapatkan piagam itu. Bahkan orang tuanya pun sangat bahagia saat mendapatkan anaknya mendapatkan piagam penghargaan. Piagam penghargaan ini saya tanda tangani kampung-kampung itu, Bang. Dan ditandatangani juga oleh kepala sekolah untuk mengenang. Ibu mau balik nih, gitu laptopnya belum dimatikan. Mohon untuk peserta mematikan mikrofonnya. Ibu Fajarita Riz. Ibu Fajarita tolong dimatikan mikrofonnya. Ya Pak, ya. Kemudian Bu Wahyu, waktunya kurang 1 menit, dipersilahkan. Kemudian selanjutnya contoh rewardnya adalah maju ke depan. Jadi yang siswa dengan nilai yang bagus diminta untuk maju ke depan dan diberikan hadiah. Hadiahnya ya bisa macam-macam, bisa buku tulis, walaupun hanya satu buah, tapi alangkah senangnya mereka mendapatkan hadiah dari gurunya. Oh, ini contoh yang lain dari saya ambil di Google, contohnya yaitu memberikan kado. Atau bahkan di sini digambarkan seorang guru yang memberikan hanya berupa ujian kepada siswanya, tapi betapa bahagianya ekspresi anak itu pada saat mendapatkan pujian dari siswa. Demikian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Bapak Suwarno sebagai moderator. Iya, terima kasih sekali Ibu Wahyu Hasanah. Materi yang sangat luar biasa yang hari ini disampaikan. Kemudian kalau saya lihat di chat ini banyak sekali pertanyaan yang muncul. Namun karena keterbatasan waktu akan saya bacakan 1 pertanyaan saja Ibu. Tadi Ibu menyebutkan bahwa penghargaan yang diberikan kepada anak itu bisa disampaikan berupa barang-barang yang murah dan mudah didapat. Pertanyaannya, apakah reward itu harus barang? Adakah yang lainnya selain barang? Ini pertanyaannya. Mohon dijawab Bu Wahyu Hasanah sekaligus nanti memberikan closing statement di webinar sore hari ini. Monggo Bu Wahyu.
Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Saya sampaikan di sini bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa reward tidak harus berupa hadiah, berupa barang atau benda. Jadi reward itu bisa kita berikan berupa pujian. Kamu anak hebat, kamu anak pintar, kamu anak yang berprestasi. Kita bisa berikan dengan jempol 2 untuk kamu, atau beri tepuk tangan untuk si Benny kepada siapapun. Jadi itu adalah bentuk pujian. Dan saya melihat anak-anak sangat senang jika diberikan penghargaan walaupun hanya berupa pujian atau kata-kata. Kemudian bisa diberikan tanda penghargaan seperti yang tadi saya berikan, yaitu piagam penghargaan, walaupun hanya selembar kertas, tapi itu sangat luar biasa berarti di dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi akhirnya yang lain juga iri, Bu, saya juga ingin dapat piagam itu. Ya ayo kita berlomba-lomba. Bu, kalau bisa piagamnya jangan diberikan satu kelas 3 orang, berikan saja 10 orang. Iya, ayo. Jadi justru akan menimbulkan persaingan yang sehat di antara siswa yang ada dalam satu kelas itu. Atau penghormatan di sini misalnya seperti tadi, saya anak yang bagus, silakan maju ke depan, jadi maju ke depan kelas. Atau memberikan kepercayaan kepada saya, karena kamu nilainya paling bagus, karena hasil yang paling menarik, maka itu kamu berikan untuk menjadi itu Bapak Suwarno. Jadi Oke. Untuk closing statement-nya Bu Wahyu sekalian. Ya, dan juga tidak harus barang atau benda yang mahal. Itu Bapak. Oke, terima kasih kepada peserta yang masih membuka mikrofon, mohon dimatikan, sekali lagi mengganggu kegiatan webinar sore hari ini. Untuk Ibu Wahyu, terima kasih sekali, sore hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan seluruh peserta yang hadir ini mampu memberikan penghargaan kepada orang-orang tercinta meskipun tidak harus menggunakan benda-benda yang mahal. Cukup dengan penghormatan, dengan pujian, hadiah ataupun tanda penghargaan secara simbolis akan memberikan mereka, memunculkan motivasi belajar bagi mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin webinar kali ini atau sore hari ini hanya kita cukupkan sampai di sini. Kami mohon maaf karena pertanyaan yang ada di chat akan bisa kami layani nanti melalui Japri di grup WA saja. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Untuk itu, untuk mengakhiri pertemuan, marilah kita bersyukur. Dan sebagai penutup, Rama-Rama si kumbang janti di bawah itik pulangnya petang. Tidak berkata senanglah hati, ternyata webinar sore hari ini telah pulang, artinya telah selesai. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bu Upit. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Wahyu Hasanah yang sudah memberikan materi yang luar biasa, juga kepada Bapak Moderator, Bapak Suwarno. Semoga apa yang disampaikan Ibu Wahyu Hasanah tadi bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran kita nanti, sehingga anak-anak didik kita terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran karena reward yang kita berikan. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sudah kegiatan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu semua, sebelum mengakhiri pertemuan, mari kita mencoba berfoto bersama terlebih dahulu. Bu Upit, hostnya dipindah ke saya coba. Bu Wahyu mengakhiri share screen-nya, ditutup. Bagaimana Bu Upit sudah memindahkan host ke saya? Ampun. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, hari ini sebelum mengakhiri kami mohon keseluruhannya membuka layar ya. Membuka layarnya. Jadi membuka videonya, maaf. Dengan harapan nanti kita bisa berfoto bersama di sini. Sebentar akan saya
buat agar semuanya bisa nampak. Ini masih Bu Wahyu belum menutup share screen-nya. Sudah apa belum Bu Wahyu? Oke. Nah, sip. Mohon kepada seluruh peserta untuk membuka videonya. Membuka videonya. Bagaimana? Sudahkah? Ini masih ada Bu Yanti, Bapak Aspendi, Bu siapa ya? Mohon dibuka videonya karena kita akan foto bersama sebelum mengakhiri pertemuan. Sudahkah? Dibuka, masih ada beberapa. Bagaimana ini? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada akan saya akan saya lakukan pemotretan dari sini. Mohon semuanya pasang tampang yang paling menyenangkan. Aduh, sebentar. Ya, beberapa belum dibuka videonya. Mohon dibuka videonya beberapa. Ya, terima kasih Pak Muskin dari situ Bondo telah hadir juga. Kemudian yang lainnya Bapak Adib Galek belum dibuka ini videonya. Kita mau foto Bapak, biar nanti terlihat semuanya. Junaidi hadir. Bagaimana? Sebentar ya, mau saya foto. Kalau Bapak Ibu membawa HP boleh mengambil dari HP. Oh, siapa ini? Bu Sri Sulistya tidak bisa membuka kameranya. Jadi kalau menggunakan HP di pojok kiri bawah Ibu, silahkan dilihat. Di situ dibuka ada videonya. Yang lainnya yang sekiranya bisa ini untuk pengambilan foto bersama. Sebentar saya cek. Oke. Senyumnya jangan lupa. Sebentar di layar berikutnya ini karena peserta kita sore hari ini luar biasa, begitu banyak sekali. Nah, masih belum muncul semuanya gambarnya. Mana ini? Oke, ini nanti kalau tiba-tiba Bapak Ibu terlempar dari ruangan, anggap saja kegiatan kita memang sudah berakhir. Tapi ini foto beberapa yang sudah dibuka kameranya, alhamdulillah sudah bisa kami ambil. Mudah-mudahan bisa menjadi dokumentasi bagi kita semua. Saya mengingatkan yang belum mengisi link absen nanti bisa wapri ke tim PKO 13.1 untuk mendapatkan link absen bagi yang tertinggal. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Jika sudah cukup, bisa meninggalkan ruang ini dengan tentunya membawa harapan seluruh kegiatan kita berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Selamat melanjutkan aktivitas, khusus untuk teman-teman yang di PKO 13.1. Kita bisa ngobrol di grup begitu untuk selanjutnya. Pak Jun, terima kasih kehadirannya. Rekamannya saya hentikan Pak Warno ya. Oke, silakan rekamannya dihentikan sampai di sini. Terima kasih semua.